A few moments later. Audio Jungle. Audio Jungle. A few moments later. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu manajemen konstruksi? Nah, manajemen konstruksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengendalian, pengorganisasian yang berada di dunia pembangunan atau dunia konstruksi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih akreditasi yang terdapat pada prodi ini? Nah, akreditasi terdapat prodi ini adalah unggul. Nah, for your information, prodi ini merupakan prodi vokasi favorit nomor 3 melalui tes UTBK dan tes mandiri loh. Nah, manajemen konstruksi juga memiliki beberapa visi misi gitu loh. Yuk, mari kita simak visi misinya. Nah, visi dari D4 Manajemen Konstruksi yaitu menjadi program studi vokasi yang menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan berjiwa wirausaha. Misi dari D4 Manajemen Konstruksi yaitu mencetak tenaga kerja yang mampu berwirausaha di bidang konstruksi. Nah, pasti kalian bingung kan kira-kira setelah tamat dari D4 Manajemen Konstruksi mau prospek pekerjaan seperti apa? Prospek karir D4 manajemen konstruksi sangat luas loh, di mana manajemen konstruksi dijanjikan dalam sektor industri konstruksi yang akan terus berkembang. Dan fokus utama program ini adalah mempersiapkan tenaga ahli media yang akan siap terjun dalam proyek konstruksi, mulai dari perencanaan sehingga penyelesaian. Adapun bidang pekerjaan dari D4 manajemen konstruksi, bidang pekerjaan bagi lulusan D4 manajemen konstruksi sangat luas loh dan mencakup berbagai aspek dalam siklus proyek konstruksi. Dan di mana yang akan saya sebutkan bidang pekerjaannya tersebut. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan dan penjadwalan proyek, contoh kerjanya, mengatur alur kerja dan menentukan durasi dan mengidentifikasi sumber daya yang akan dibutuhkan dalam sebuah proyek. Yang kedua itu pengendalian biaya proyek. Pengendalian biaya proyek, contoh kerjanya, memantau anggaran, menganalisis biaya, dan mencari cara untuk efisiensi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas. Dan ketiga, manajemen kualitas konstruksi, di mana contoh kerjanya ini memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang keempat itu ada manajemen risiko proyek, di mana contohnya ini mengidentifikasi potensi masalah, mengidentifikasi dampaknya, dan menyusun strategi mitigasi. Dan kelima ada manajemen risiko proyek, di mana contoh kerjanya ini mengidentifikasi potensi masalah dan mengevaluasi dampaknya, baik itu dampak negatif dan dampak positif, dan menyusun strategi mitigasi. Dan adapun kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu menerapkan standar keselamatan di lokasi proyek untuk mencegah kecelakaan dalam sebuah proyek. Nah, kehidupan mahasiswa D4 manajemen konstruksi. Kehidupan mahasiswa D4 manajemen konstruksi biasanya menggabungkan teori di kelas dengan praktik langsung di lapangan ataupun di laboratorium. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek yang terkaitan dengan manajemen dalam proyek konstruksi. Dan adapun mata kuliahnya, yang pertama itu mekanika tanah dan pondasi, di mana memahami sifat-sifat tanah dan desain pondasi bangunan. Yang kedua, struktur bangunan, di mana mempelajari prinsip-prinsip desain dan analisis struktur. Yang ketiga, manajemen proyek konstruksi, di mana mempelajari siklus hidup proyek, perencanaan, dan pengendalian. Yang keempat, estimasi biaya proyek, belajar menghitung perkiraan biaya pembangunan. Yang kelima, manajemen risiko konstruksi, mengidentifikasi dan mengolah risiko dalam proyek. Yang keenam itu hukum kontrak konstruksi, memahami aspek hukum dalam perjanjian proyek. Dan yang terakhir, aplikasi software konstruksi, yaitu menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD, Microsoft Project, ataupun Primavera. Terima kasih. Halo semua, untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi D4 Manajemen Konstruksi 2025 terdiri dari 3. Yang pertama itu ada SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Pengumumannya kemarin pada tanggal 18 Maret 2025. Nah, yang kedua ada SNBT. SNBT itu Seleksi Nasional berdasarkan tes pada tanggal 28 Mei kemarin. Dan yang ketiga itu ada Seleksi Ujian Mandiri di Unimed 2025. Pendaftarannya dibuka pada tanggal 29 April sampai dengan 20 Juli 2025 dan ujiannya akan dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli dan pengumumannya akan diberikan pada tanggal 29 Juli 2025.
Untuk situs resmi Universitas Negeri Medan ada di bawah sini. Lalu untuk kontak resmi Universitas Negeri Medan yang resmi ada di sini. Dan untuk media sosial yang resmi Universitas Negeri Medan ada di bawah sini. Untuk jam operasionalnya dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu untuk Sabtu dan Minggu Universitas Negeri Medan tutup. Terima kasih.